Ya, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, mari pembelajaran kali ini kita buka dengan doa bersama. Untuk itu ketua kelas saya mohon untuk memimpin doa. Doa mulai. Baik anak-anak sekalian, gimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat? Bagaimana hari ini? Apa ada yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Siapa kita? Madrasah kita? Visi kita? Sekalian, pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran apa? Al-Quran. Ya, temanya adalah membaca Al-Quran dengan benar. Baik anak-anak sekalian, kemarin ya pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Matsilah dan Badal. Oke. Matsilah kemarin dibagi menjadi dua. Satu matsilah tawil. Panjang dari matsilah qasirah berapa? Dua. Betul. Tepuk tangannya untuk Andika. Ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Tolong buku tulis, ballpoint, Al-Quran, dan alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran kali ini disiapkan di atas meja. Fokus pembahasan kita kali ini adalah terkait mat, tamkin, dan juga mat. Sebelum itu, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian mat tamkin dan mat fardi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari mat tamkin dan mat fardi. Amin, mampu untuk menjelaskan ciri-ciri. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan cara membunyikan. Ketika kita sudah tahu pengertiannya, kita praktekkan untuk membunyikan bacaan mat tamkin dan mat fardi. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisa hukum bacaan mat tamkin dan mat fardi. Ketika teman kalian membaca, ya, sampai menganalisa, oh ini bacaan apa. Yang kelima, peserta didik dapat menilai cara membaca mat tamkin dan mat fardi. Bisa dimengerti anak-anak masalah tujuan pembelajaran kita kali ini? Bisa. Pada bab ini sebenarnya kemarin ada berapa? Ada apa? Mat silah, mat badal, mat tamkin dan mat fardi. Namun untuk yang dua sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuki pertemuan yang kedua mengenai mat tamkin dan mat fardi. Mat tamkin itu apa sih? Tamkin secara bahasa artinya adalah penetapan, pemantapan atau penguatan. Sedangkan secara istilah, mat tamkin adalah apabila ada dua ya berdampingan. Perhatikan di garis bawahi, ada dua ya berdampingan.
berdampingan. Ada dua ya berdampingan. Yang pertama berharokat kasroh. Jadi ya pertama berharokat kasroh dan bertasydid. Sedangkan ya yang kedua berharokat sukun. Ya yang kedua berharokat sukun. Contohnya ini, supaya kita lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Terlebih dahulu Bapak bacakan, nanti kalian baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna an-nabiyyina bighairil haqq. Jadi tepatnya pada an-nabiyyi. Di sini ada bertasydid dan setelahnya ada ya juga tapi berharokat sukun. Maka dia dibaca panjangnya satu alif atau dua. Baik anak-anak sekalian, bagaimana tadi? Semuanya sudah bisa? Ada yang belum? Tapi yang lain semuanya sudah bisa? Alhamdulillah. Lanjut? Oke, siap. Kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua adalah mengenai mad farqi. Secara bahasa, tolong semuanya fokus pada layar yang ada di depan. Secara bahasa, mad farqi artinya adalah pembeda. Menurut istilah, mad farqi adalah mad yang terjadi jika terdapat huruf, perhatikan itu mad yang terjadi jika terdapat huruf mad beserta hamzah dalam satu kata atau kalimat dan diiringi dengan huruf yang bertasydid. Perhatikan, saya ulang kembali. Mad farqi adalah mad yang terjadi jika terdapat huruf mad. Kemarin sudah tahu kan huruf mad itu ada berapa? Beserta hamzah dalam satu kata atau kalimat dan diiringi dengan huruf yang bertasydid. Cara membacanya mad farqi dibaca 3 alif atau 6 harokat. Kenapa dinamakan mad farqi? Karena untuk membedakan antara kalimat tanya dengan bukan kalimat tanya. Oke, bisa dipahami pengertiannya? Bisa? Supaya kita lebih memahami, perhatikan contoh yang ada di depan. Yang pertama Al-Quran surat An-Nahl ayat 59. Bapak bacakan, tolong diperhatikan biar kalian nanti mampu untuk mempraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khairun amma yusyrikun. Ini ada hamzah. Ada hamzah. Contoh yang kedua, qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Bagaimana anak-anak sekalian? Bisa diikuti? Bisa. Bagaimana anak-anak yang lain? Benar apa salah? Selanjutnya coba Kaisa yang kedua. Gimana? Benar apa salah? Alhamdulillah. Oke, baik kalau gitu. Untuk pelajaran kali ini Bapak anggap kalian sudah
Selanjutnya kita jodohkan. Kita jodohkan. Ayo, ada yang bisa katakan dari kelompok 1? Coba nomor 1 ini mat tamkin, ini jodohnya untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 ini milih salah satu yang benar dia dijodohkan dengan mat. Dari kelompok 1 dulu. Yang pertama ayatnya wa yaquluna nabiyina bi ghairil haqq. 1 dengan 1. 1 dengan 1. Bagaimana kelompok yang lain, benar atau salah? Ya, sebagai evaluasi juga kita akan bermain untuk menjodohkan dalam pembelajaran yang disebut dengan integrasi akmat. Kita main kartu, ada jawaban dan ada pertanyaan. Jadi kelompok 1, kelompok 2 nanti mengambil pertanyaan, kelompok 3 dan kelompok 4 mengambil jawaban. Kemudian dicocokkan. Lihat kelompok 3 dan kelompok 4. Di situ sudah ada pertanyaan. Coba kelompok 1 dibaca pertanyaannya. Angka yang membedakan antara kalimat tanya dengan bukan kalimat tanya dinamakan mas. Nah, oke. Kelompok 3 coba mengambil jawaban yang sesuai dengan pertanyaan itu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita simpulkan terlebih dahulu. Setelah kita simpulkan nanti ada ujian untuk evaluasi secara tertulis untuk melihat seberapa besar tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini tercapai. Kesimpulannya, pertemuan kali ini yang pertama, mat tamkin secara bahasa artinya adalah mat tamkin secara istilah artinya adalah apabila ada dua pendapat yang pertama kemudian yang kedua mat tamkin secara bahasa artinya adalah berbeda. Secara istilah artinya secara bahasa artinya mat farqi adalah pembeda. Secara istilah artinya adalah mat yang terjadi jika terdapat huruf mat beserta hamzah dalam satu kata dan diiringi dengan huruf yang bertasydid. Oke. Kesimpulan pertemuan kali ini sudah nomor 1. Kemudian paling akhir ya, evaluasi tertulis tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau boleh nyontek ya, kalau boleh nyontek jawaban teman-temannya. Ini sebagai bukti kalian memahami pelajaran atau kaki ya. Boleh langsung mengerjakan, dikasih nama. Anak sekalian, alhamdulillah pertemuan pada kesempatan kali ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, juga mendapatkan kemanfaatan ilmu. Mari pertemuan kali ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.